Karena sampai hari ini saya lihat narasi seluruh kader-kadernya pendukungnya Ganjar yang diserang itu Jokowi, sementara yang bertanding itu Prabowo Gibran. Marah Jokowinya yang diserang. Sekarang semua nyerang Jokowi. Karena semua nyerang Jokowi, kubu Prabowo pinter, dia terus tampil bela Jokowi. Akhirnya suara pemilih Jokowi bergeser ke sini. Oke. Kesalahan Ganjar lagi adalah dia belum apa-apa merapat ke Anies. Akhirnya terkristal lah. Betul. Berapa suara PDIP, segitu suara Ganjar. Karena orang yang suka Jokowi, ya, dia tidak akan milih PDIP. Itu termakan, saya melihat seperti saya katakan tadi, termakan provokasinya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan selalu mengajarkan harusnya Bu Mega itu gini, kampus itu gini. Gini ya. Kalau sama Rocky Gerung, saya kagum dengan narasinya. Tapi urusan politik dia pernah gagal. Tetapi kalau terjadi sesuatu dalam kurun waktu ini bisa turbulensi. Oke, benar. Ada tiba-tiba 4 hari Prabowo harus Oke, Pak Pasa, kita bahas peta politik Pilpres sekarang lah. Seperti Pak Pasa bilang dulu, katanya kalau sudah bulan Februari lah sudah mulai terlihat lah siapa pemenang nih Pilpres nih gitu. Pak Pasa Suardike selaku politisi yang lama di Senayan dulu dan pernah mendirikan partai, tentunya pasti kuat lah analisanya. Nah, gimana ini Pak? Siapa kira-kira 1, 2 atau 3 ini yang akan memenangkan konstelasi atau salah 4 jari nih mulai nada nih. Salah 4 jari. 1 dan 3 akan berkoalisi kalau 2 putaran gitu. Atau 1 putaran tetap atau 2 putaran ini mungkin. Nah, mungkin gimana itu Pak? Jadi gini, kita lihat dari debat terakhir dulu. Oh, kan kita karena kita menganalisanya kan kita urut ke belakang. Betul. Debat terakhir itu terjadi perubahan yang sangat drastis antar kandidat. Iklimnya ya. Mereka semua bermain normatif. Tidak lagi ada serangan seperti yang awal-awal. Sebelum-sebelumnya ya. Tampaknya mereka sama-sama mencari memainkan safety player. Sama-sama menjaga juga kan? Safety player mereka. Karena ternyata ketika dia melakukan serangan yang terlalu keras, Anies terlalu menyerang Prabowo, serangan baliknya juga cukup keras. Mendegradasikan suara. Begitu juga Prabowo terlalu menyerang Anies juga sama. Begitu juga sebaliknya Ganjar juga yang terus mencoba mempenetrasi ketika Prabowo dikeroyok oleh Anies dan Ganjar itu ini. Belum lagi narasi wakil presidennya. Ya. Kadangkala Gibran menjadi elektoralnya positif. Tapi kemudian ketika dia melakukan sesuatu yang dianggap kepantasan, kurang pantas, turun lagi. Nah, artinya ini kan ada proses evaluasi tampaknya di antara mereka. Sehingga di putaran akhir mereka ingin main aman tanpa ada penilaian yang tadi. Oke, saya lihat juga emang, waduh kok normatif sekali. Kayak anti gitu. klimak jadinya kan. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat posisi itu, mereka tampaknya ketiga kandidat udah melakukan evaluasi dan dia berpikir untuk debat terakhir ini dia ini aja lah. Main aman lah, gitu. Main aman dulu lah ini yang terakhir kemarin ini. Dia main aman sehingga dia konsentrasi di peta masing-masing. Padahal kalau saya melihat topik itu sebetulnya topik yang benar-benar paling tajam, merakyat yang paling menyentuh. Saya bahkan menunggu debat. Terakhir ini baru topiknya memang kalau secara jurnalistik news value-nya tinggi lah. Tinggi gitu. Harusnya karena dia langsung kebijakan politik yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Betul. Makanya tapi tampaknya mereka semua main aman. Ya. Tidak ada serangan yang tajam gitu ya. Tidak ada sliding yang paten atau diving yang ini nah. Beda sekali ketika waktu cawapres yang terakhir. Itu sangat siap mereka bersilat itulah. Betul. Sehingga bermainkan narasi. Kalau melihat sekarang begini. Kita lihat cara menakarnya. Kalau kita lihat Ganjar, maka posisi dia sudah mengkristal, dukungan dia tuh tampaknya dia akan linear dengan suara partai pendukungnya. Bahkan lebih di bawah partai pendukungnya.
suara dia. Artinya berapa suara PDIP ditambah suara Perindo, Hanura, dan yang mendukung dia, itu suara dia. Akan mengerucut begitu dia. Ya. Apakah dia akan lebih besar dengan partainya Anies yang didukung Nasdem, Umat, PKS, dan PKB? Ini akan agak berdekatan. Makanya prediksi saya antara dua ini dia mainnya di antara 20-30% berdua. Ya. Prabowo dia akan unggul. Dari mana suara Prabowo itu unggul? Pertama dia akan dapat efek elektoral daripada Gerindra, dia akan dapat dari Golkar, dia dapat dari PAN dan partai PSI, pengusung-pengusung dia yang lainnya, partai Garuda, PBB, dia mengkristal di situ. Plus ditambah orang yang suka Jokowi. Ini mengkristalnya ke sini. Nah, semakin PKN serangan sudah menentukan sikap? Belum ya. Belum. Ini kan kita tetap yakini peluang terbesar tetap 2 putaran. Berarti dipastikan 2 putaran menurut Pak Pasanya. Prediksi kita tetap 2 putaran, walaupun hitungan dengan antara suara Jokowi, Gerindra, Golkar, PAN dan sebagainya ini nanti mengkristal tuh mendekati satu putaran atas lah. Ya. Tapi menurut saya tetap tidak. Ada beberapa hal yang menyebabkan dia tidak. Pertama di hari hanya. Kedua, adanya sekarang turbulensi serangan ke pemerintahan. Nah, ini yang kita lihat. Dan mundurnya menteri-menteri ini mungkin ya. Ini kan pasti akan digarap. Ini cara untuk menaikkan Ganjar. Ini cara untuk menaikkan Ganjar, bukan Anies. Jadi gerakan mundur Ahok, mundur ini, itu larinya mengangkat di Ganjar. Demo kampus-kampus itu by design itu untuk ke Ganjar itu. Apakah strategi ini efektif atau tidak? Itu sangat ditentukan beberapa hari ke depan. Kalau tidak, maka ini jadi blunder untuk Ganjar. Kalau berhasil, maka ini menjadi kapitalisasi lebih cepat. Karena orang kampus itu dalam pandangan publik sebagai panduan, penerang. Kalau orang kampus sudah begini, guru besar sudah begini, maka itu pasti nilai kebenaran lebih tinggi. Karena dia cara berpikirnya, objektif lah ya. Cara berpikirnya, idealismenya, kedewasaannya lebih wise lah. Ganjar sedang memainkan itu. Hanya saja ada sedikit blunder di sini. Gimana? Misal gini, UGM gitu, Bulak Sumur, deklar Bulak Sumur, hanya kurang daripada 10 guru besar saja yang hadir di situ. Sementara mereka memiliki 450 lebih guru besar. Sangat kecil untuk setrumnya. Pertama kaget iya, tapi ketika di breakdown sangat kecil. Kemudian digilir ke UI ini kan lah Mahfud MD lah. UI pasti ada Mahfud MD. Agak keras, agak kuat. Tapi ke UI turun lagi. UI kan bunyi nih. Tapi turun lagi. Nah, kemudian yang lain mulai akhirnya mengkoreksi diri. UB menyatakan tidak ikut-ikut. Ini kemudian mulai saling ini. Nah, akhirnya apa? Battleground tuh pindah ke kampus sekarang. Pertarungan tuh jadi pindah ke kampus. Pertarungan kampus ya, itu satu. Yang kedua, saya jujur aja melihat sebenarnya Ganjar ini potensi sekali untuk menang. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu? Pertama, didukung oleh partai pemenang. Partai penguasa lah ya. Kemudian cara komunikasi dia sebenarnya cara komunikasi yang figurnya dia. Ya. Komunikasi Ganjar tuh komunikasi yang mampu orang atas sampai orang bawah masuk. Narasi yang dia siapkan tuh bisa. Dan dia sudah pernah memprofilkan diri sebagai orang yang untuk anak muda tuh keceng lah. Kalau saya lihat vibrasinya dari 3 ini Ganjar paling bagus vibrasinya karena dia apa-apa kondisi apapun tetap bisa. Ya, gini ya dia bagus gitu lah. Vibrasinya gitu. Kelemahan dia yang menurut saya setelah saya evaluasi dia ini di partai adalah PDI gitu bukan? Bukan itu. Bukan. Ketidakjelasan posisi dia. Positioning. Dia di pergerakan mana. Nah, jadi pertama dia memposisikan sebagai pelanjut Jokowi. Oke? Pertama, dulu ya. Saya pelanjut Jokowi. Ketika Jokowi kemudian anggaplah anaknya Gibran memilih ke Prabowo,
terjadi serangan. Oke. Tapi setelah serangan, turun elektabilitas Ganjar dengan sangat cepat, dia tahan. Mencoba memposisikan bahwa dia tetap lanjut Jokowi dengan datang ke IKN. Saya lanjut Jokowi. Tetapi narasi yang lain terus menyerang Jokowi. Nah, mestinya ya, kalau misalnya kita diajak mendesain pertarungan itu, kita jangan membelah diri dengan Jokowi. Jadi ketika Gibran datang ke Prabowo, kita boleh panik. Tapi kita bisa narasikan anak ideologisnya ada di Ganjar, anak biologisnya ada di Prabowo. Jokowi jadi tetap jadi barang tengah direbut bareng-bareng. Itu harusnya mainnya di situ. Nah, sementara ini karena dia serang terus, maka orang yang memilih Jokowi yang tidak memilih PDIP, dia akan berpindah ke dua. Iya, karena dia anggap Gibran ini adalah personifikasi ideologis dan biologis. Karena ini belah. Dan saya melihat itu semakin menegaskan dulu yang teriak-teriak relawan Jokowi ternyata ketahuan orang partai semua gitu. Ya. Artinya kan ini menurut saya akhirnya kembali lagi bahasa kristal hari ini. Yang tadi kan kristal juga. Ini juga mengkristal lah jadinya. Orang yang dulunya dia sudah milih Ganjar dan juga suka Jokowi. Tapi karena Jokowi terus diserang oleh kubunya PDIP, kader-kader PDIP semua nyerang Jokowi. Padahal hari ini Jokowi belum dipecat, masih tetap orang PDIP gitu loh. Tetapi pemilihnya sudah bergeser karena menganggap Jokowi sudah dianggap bukan bagian daripada PDIP. Mestinya tidak begitu. Walaupun Kaisang lari ke PSI, sebenarnya itu keuntungan bagi PDIP yang menggoreng lagi bahwa di keluarga Jokowi itu lintas partai. Begitu kan sama dengan Bung Karno. Ramawati ada di pelopor, Sukmawati ada PNI Marhaens, ini ada di kan bisa begitu. Orang jadinya tidak menganggap ya Jokowi bisa di sana bisa di sini. Sehingga pemilih Jokowi itu masih tetap bertahan di Ganjar yang sudah sebelumnya ada di Ganjar gitu loh. Oke. Tapi karena terus serangan menyerang Jokowi terus-menerus di Ganjar ini, di kubu Ganjar, beralihlah orang-orang Jokowi ini ke Prabowo. Ini yang mengangkat suara Prabowo di luar suara Gerindra, Golkar dan sebagainya. Karena gerakan dari Ganjar ini ibarat orang main bulu tangkis, ini nyemes terus tapi nyangkut di net. Lawan dapat suara, dapat nilai gitu loh. Kira-kira kayak begitu. Mestinya tidak. Mestinya ketika kepanikan itu terjadi, direposisikan. Sampai hari ini Jokowi ideologinya dia di PDI Perjuangan. Pelanjut ideologis perjuangan Jokowi adalah ada di Ganjar. Ganjar mendukung IKN. Jadi Prabowo dan Ganjar sama-sama rebutan kuenya Jokowi. Prabowo mengambil simbol anaknya, Ganjar mengambil simbol ideologi kepartaiannya karena Jokowi orang partai. Tarik. Maka dia memaksa Jokowi tetap ada di tengah. Dengan terus diserang, maka ini sama dengan mendorong Jokowi lebih ke Prabowo Gibran. Akhirnya dia lebih mendekati anak biologisnya daripada ideologisnya. Ya, di sana kurang cerdasnya. Menurut saya di situ blundernya. Elit di belakangnya ya. Nah, ini masih ada waktu permainan karena sampai hari ini saya lihat narasi seluruh kader-kadernya pendukungnya Ganjar yang diserang itu Jokowi, sementara yang bertanding itu Prabowo Gibran. Ngerti? Yang bertanding ini kan Anies, Muhaimin, Prabowo, Gibran, Ganjar, Mahfud. Mestinya mereka tutup di sini pertarungan itu. Jokowi taruh di atas. Malah Jokowinya yang diserang. Sekarang semua nyerang Jokowi. Karena semua nyerang Jokowi, kubu Prabowo pinter. Dia terus tampil bela Jokowi. Akhirnya suara pemilih Jokowi bergeser ke sini. Oke. Makanya nggak ada cerita Prabowo di Bali yang pemilu yang lalu sangat susah ngumpulin orang, hari ini suaranya banyak sekali orang keluar atas nama Prabowo. Efek ini karena perebutan ideologis sama biologis ini tidak mampu direbut oleh Ganjar lah. Nah karena itu posisinya yang terjadi hari ini adalah Prabowo dia persentase akan lebih tinggi. Yang urutan kedua ini masih belum
ditentukan antara Anies dengan Ganjar karena selisih mereka antara 20 dan 30% ini mainnya dia. Mereka berdua main di 20-30%, ada 25, 26, 23, itu sampai 28. Siapa yang akan berjuang ini di terakhir. Nah, kesalahan Ganjar lagi adalah dia belum apa-apa merapat ke Anies. Dengan beredarnya tagline salam 4 jari ini. Menurut saya itu blunder. Ini apa sengaja mainan memang disetting gini atau memang mungkin mainan karena di survei mereka sudah baca kalah sehingga mereka siap-siap berdua berkolaborasi. Mereka susah. Ini minyak sama air. Itu dah sempat digoreng kan, apakah PDI Partai Nasionalis memang mau? Makanya muncullah sekarang meme-meme Banteng pakai sorban kan. Atau bermesraan sama onta kan. Tapi itu kan di level bawah muncul. Tetapi saya melihat ini karena panik. Permainan panik. Padahal Ganjar ini posisi kalau dia matang di awal tetap bertahan dengan gayanya sebagai pelanjut ideologis Jokowi, maka Jokowi itu ada di tengah. Dia akan diperebutkan secara ideologis dan secara biologis. Orang yang sudah memilih Ganjar dengan Jokowi yang sudah ada di sini, dia tidak akan berpindah karena merasa nyaman. Karena di sini tetap dia narik ideologisnya Jokowi sebagai kader PDIP yang belum dipecat. Bahwa anaknya dia ada di PSI bukan berarti Gibran ke PSI kan, hanya Kaisang aja kan. Ini menjadi pembeda. Sekarang pertanyaan, untuk apa Ganjar datang ke IKN tapi kemudian dia menyerang Jokowi terus tim suksesnya. Nah, itu kan. Lalu Anies menolak IKN, lalu dia kemudian bersama-sama pemilih wilayah Kalimantan yang senang ada IKN kan. Ini gimana ini? Wah, saya cari yang pasti aja gitu loh. Iya, benar. Nah, mestinya dia jangan merapat dulu ke Anies karena ini minyak sama air mau digabung. Nggak bisa. Betul, karena secara ideologi pemilih ini nasionalis tengah, ini agak ke kanan. Itu sudah jelas pemilihnya begitu. Nah, ketika ini bergabung hanya gara-gara Prabowo surveinya naik, ini tidak menambah suara Prabowo Gibran itu pindah ke Anies atau pindah ke Ganjar. Ngerti? Gabungnya manuver 4 ini itu bukanlah manuver yang menambah jumlah elektoral. Dia hanya mengkristalkan bahwa kita mau kalah loh. Nanti kita bareng-bareng yang royok yang itu. Jadi dia sebelum bertanding sudah mengakui dirinya kalah. Ini kan tidak boleh terjadi. Dia mengakui psikologis kan, orang. Berarti mereka akan kalah nih. Andi tuh iya lebih banyak kayak ini keroyok Bang Baraka menang. Kan kira-kira begitu. Kesan itu muncul. Sehingga belum apa-apa publik sudah membaca, oh ini orang yang sudah pasti antara nomor 2 nomor 3. Sementara sebelumnya antara Prabowo sama Ganjar ini ketat. Di atas, Anies yang di bawah. Betul. Gitu. Tapi karena timnya ini terus nyerang Jokowi, maka suara Jokowi yang tidak di PDP semua mengkristal ke Prabowo Gibran. Padahal tidak mesti. Jadi setiap serangan ini nambah suara ke Prabowo Gibran, serang lagi nambah suara ke Prabowo Gibran. Di sini mengkristal tapi mengkerat. Nah, maksud saya semestinya dulu itu ketika dia sudah memperbaiki diri sebagai pelanjut Jokowi secara ideologis, ini kan IKN apa programnya Jokowi dilanjutkan gitu, dia harus ada di situ. Nah, sekarang kan enggak, nyerang terus. Program juga diserang. Gimana jadi orang membaca, oh berarti dia tidaklah pelanjutnya Jokowi. Berarti orang yang dulu milih Jokowi dia akan pindah, betul. Bukan karena ngomongnya Jokowi tapi karena serangan Ganjar. Itu ininya. Ketika sekian kali debat lo ya. Yang lucu Mahfud MD juga nyerang padahal dia ada di pemerintahan. Nah, itu lucunya juga kan. Makanya mestinya tidak. Kalau dia membranding diri kami akan melanjutkan program Jokowi ini kekurangannya ini akan kami benahi, maka dia akan berebut dengan Prabowo kuenya Jokowi. Di luar partai ya. Ada pemilih yang karena melihat Jokowi kemana, dia preferensi partainya cair. Hanya dia ingin program Jokowi ini dilanjutin. Rebut aja itu.
Nah, ketika dia mendekati Anies, dia mau jualan yang modal Anies. Anies sudah mengkristal dukungannya. Yang anti Jokowi sudah di Anies semua. Ya. Diferensiasinya sudah didapat duluan. Di Anies duluan. Dia semua yang berbau Jokowi dia kritisi. Dia ambil pemilih itu. Makanya Anies naik suaranya. Setiap orang kecewa dengan Jokowi, maka Anies naik. Tidak lari ke Ganjar. Nah, saya melihat Ganjar memang mengambil sikap itu karena ada dorongan-dorongan pengamat politik di pusat di Senayan. Misalnya salah satu Rocky Gerung yang saya sering simak itu kan selalu mengkritik Ganjar yang tidak tegas nih, mengkritik Jokowi, dikompori lah terus PDI Ya, oleh Rocky Gerung. Kemakan komporannya Rocky Gerung ya dia kan. Ya salah. Kalau saya jadi orang sekitarnya Ganjar, maka saya bilang kita rebut kuenya Jokowi. Kenapa? Itu yang paling rasional. Pertama, Jokowi kader PDIP. Kedua, kemarin didukung oleh PDIP. Ketiga, dia sudah berapa kali mengendorse Ganjar. Suka nggak suka, walaupun Jokowi nggak utuh ke Ganjar, klaim saja. Jauh lebih baik daripada meluapkan amarah, kekecewaan ke Jokowi, sementara pemilih ini melihat. Gitu loh. Itu yang menyebabkan dulu Ganjar sudah 30-an lebih persen, bahkan pernah 34, 35%, merosot terus. Akhirnya sekarang mengkristal di angka 23, 24, paling tinggi 26. Ya itu kan rata-rata air dengan kursinya PDIP tambah P3 tambah Hanura tambah Perindo, kan rata-rata air suara itu dia mengkristal. Berarti dipastikan pertama 2 putaran tuh menurut Pak Saya masih punya keyakinan 2 putaran kalau posisi seperti sekarang. Kecuali ada 2 hal. Kubu Ganjar semakin keras menyerang Jokowi. Kubu Ganjar semakin keras menyerang Jokowi. Maka suara Prabowo akan semakin naik. Karena Prabowo Gibran ini kan dapat keuntungan bola tumpah terus dia. Karena kan bukan Jokowi yang bertanding. Ini kan makanya lucu nih Pilpres ini. Tim suksesnya Ganjar Mahfud lebih getol menyerang Jokowi daripada menyerang Prabowo Gibran. Tidak lagi menyerang Anies. Padahal secara ideologis keterpilihan orang ini elektoral dia terbangun dengan faksi pemilih yang berbeda. Yang benar tuh adalah Ganjar harus tetap mengkritisi Anies dan memuji Jokowi untuk Ganjar. Anies harus terus mengkritisi Jokowi karena pasar itu dia ada di situ. Nah, sekarang Ganjar menyerang Jokowi, maka pemilih Jokowi kabur ke Prabowo. Dia tidak mau menyerang Anies, sehingga orang yang mau fanatik kepada Ganjar ragu-ragu. Yang tidak setuju dengan Anies, wah kalau aku pilih Ganjar nanti Ganjar kalah, mau digeser ke Anies, mau nggak mau karena saya nggak mau model pemimpin kayak Anies gitu juga. Begitu juga pemimpinnya Anies. Dia untuk lari ke sini pemilihnya itu akan sulit. Nah, kalau saya melihat justru begini, Pak. Brandingnya gemoy oke lah dulu Prabowo. Cuman dalam debat-debat sebelumnya itu Prabowo justru tidak memperlihatkan branding itu, kemudian justru turun gininya. Berarti kalau Pak Pasek meyakini tetap. Betul. Yang itu benar. Betul. Branding gemoy dibantah dengan sudah tidak maksimal dia bisa dapatkan. Makanya Ganjar Mahfud harusnya konsentrasi kepada Prabowo Gibran, bukan ke Jokowinya, gitu maksud saya. Kalau dia fokus ke Prabowo Gibran, tidak mengganggu Jokowi, Jokowi ditaruh di tengah gitu loh. Itu yang saya tadi bilang. Agar publik menafsirkan ada 2 pilihan, anak biologis Jokowi adalah Gibran, anak ideologis Jokowi adalah Ganjar. Ini harus diposisikan. Maka suara pendukung Jokowi akan terbelah. Yang tidak suka dinasti harus berlanjut, maka dia akan pilih Ganjar. Karena dianggap suka Jokowi, tapi yang melanjutkan Ganjar. Tapi yang enggak, maka dia milih Gibran. Tadi kan belah suara Jokowi. Tapi dengan posisi hari ini dia menyerang Jokowi, lupa bahwa yang bertanding itu Prabowo Gibran. Betul. Kekeliruannya Prabowo tidak terkoreksi.
Karena saya melihat juga di netizen media sosial tuh sempat viral itu di TikTok dan lain-lain itu kan. Prabowo Gibran ini di belakangnya Jokowi, Ganjar Mahfud, Mega, Anies, Caimin, Surya Paloh. Jadi brandingnya, ini pertarungan antara Surya Paloh, Jokowi dan Megawati, sehingga yang diserang adalah orang-orang di belakang itu gitu. Wah ini serang kan, Mega gini. Itu kan kepancing dengan permainan itu gitu berarti. Makanya salah lah mencari battleground. Apapun namanya, suara PDIP berapa? 21%. Oke. Suara Jokowi berapa? 50%. Lebih 51-52%. Ya, betul. Jadi kan 29%-nya ini kan harus dicari. Itu ada di Jokowi. Ya. Ini yang menurut saya dibelah dua. Ngerti? Kalau ini bisa dibelah dua, maka Ganjar tetap ada di 30% terus. Ininya dia setengahnya diambil lagi sama. Kenapa kemudian beberapa survei Prabowo ke 40-an%? Karena utuhnya 20%-nya ini ditambah suara Gerindra sama yang lain-lain. Makanya dia mendekatilah ke 50% karena ini semakin mengkristal ke sini, semakin menjauhi Jokowi. Itu yang menurut saya salah. Kalaupun satu putaran yang paling memungkinkan adalah Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Karena Megawati kan satu putaran gitu juga ya, kan gitu. apa itu kan biasa. kayak Koster 96% gitu kan. Ya lihat kan boleh aja. Berarti tapi kalau kan Ganjar Mahfud mustahil satu putaran. Rasional kalau politik seperti ini mustahil. Kalau Ganjar Mahfud satu putaran enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia akan mengkristal ke suara PDIP ditambah P3 sedikit, P3 pun belah. Hanura belah. Yang lain-lain belah. Itu cenderung ya. Golkar itu cenderung akan utuh ke Prabowo. Utuh, oke. Paling sedikit pindah. Kenapa? Golkar tuh secara ideologis tidak akan mungkin lari ke merah. Secara ideologis tidak mungkin. Ya. Ada sejarah panjang yang membuat orang Golkar ke nyoblos calon PDIP itu berat hati. Susah. Kecuali Pak Koster ya, dulu orang Golkar tapi kan udah masuk PDIP sekarang. Tapi kalau orang Golkar utuh sulit juga kan dulu kan Golkar. Sehingga Golkarnya itu dia akan memilih ke Prabowo, apalagi Prabowo pernah memang di Golkar. Oh iya benar, Prabowo pernah. Dan dia masih ada dekat dengan Cendana, masih nuansa itulah, sehingga dia akan lebih dekat. Jadi prosentase suara Golkar akan lebih banyak dia terinjeksi ke dalam elektoralnya Prabowo Gibran. Begitu juga partai yang lain. Nah, makanya saya sayangkan sekali kenapa saya lihat di WA itu hampir semua orangnya Ganjar Mahfud nyerangnya itu Jokowi. Apa tujuannya kira-kira ya? Dia tujuannya nyerang Jokowi untuk mungkin apa? Karena mindset mereka itu gimana? Mungkin kecewa. Kedua mungkin berharap dengan cara begitu orang nggak mau milih pilihannya Jokowi kemana. Sehingga kalau Jokowi dijatuhkan sehingga Prabowo Gibran pasti akan jatuh gitu. Padahal tidak. Makanya menurut saya seandainya saja dia fokus sama Prabowo Gibran saja, tidak menyentuh Jokowi dengan narasi besarnya adalah biologis itu Gibran, ideologis itu Ganjar, maka suara Jokowi yang tadi saya bilang 29% memilih dia ini terbelah dua, kan lumayan. Ya kan? Jadi narasi yang dibangun. Nah, ketika debat capres, Ganjar juga termakan menyerang kebijakan Jokowi. Tambah lagi. Apapun namanya ya, suka tidak suka ya. Suka tidak suka, apapun namanya, tingkat kesenangan di Jawa saja kepada Jokowi 86%. Dan itu diakui Bang Pacul kok. 86%. Kenapa nggak realitas ini dibaca oleh tim kampanyenya? Jadi gini loh istilahnya, kita harus jual produk Jokowi, rebutan jual produk Jokowi, biar pemilih itu bingung. Jadi mana-mana Jokowi memuji Ganjar diproduksi. Oh ya, itu yang diproduksi sehingga pemilih Jokowi yang ingin Jokowi melanjutkan itu memilih Ganjar sebagai ideologis. Dan itu udah mulai ada Pak di beredar di WA. Tapi setelah kemarin, tapi hari ini saya masih berapa
tim sukses Ganjar di bawah ini terus nyerang Jokowi. Ya. Saya bilang, aduh, padahal performan Ganjar, performan dia itu performan anak muda, performan pemilih baru, tampilannya, cara komunikasinya, atas bawah dia bisa masuk, dan dia kalau dia personifikasi sebagai penyuka rock and roll juga masuk gitu loh. Kan betul, dengan mengambil slang itu kan sudah benar ini. Ya. Pasar dia sudah benar. Hanya narasi politik yang dibangun menyerang Jokowi itulah yang kemudian blunder yang terbesar. Akhirnya terkristal lah. Betul. Berapa suara PDIP, segitu suara Ganjar. Karena orang yang suka Jokowi ya, dia tidak akan milih PDIP. Yang suka Jokowi tidak akan milih PDIP. Kenapa? Karena kader-kader PDIP terus menyerang Jokowi. Betul. Maka dia pilihkan pilihannya ke tempat yang lain. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa Gerindra jadi naik. Kalaupun nggak kedua, ke satu berarti ya. Ya, artinya tidak mau Jokowi itu terus diserang. Sejelek apapun Jokowi, selain dia incumbent, dia punya elektoral yang berpengaruh. Ya. Kemana Jokowi diserang, Ganjar mampur Ganjar. Bukan begitu caranya. Itu justru meningkatkan jarak Jokowi kan? dengan pemilih Jokowi. Ya. Ini saya nggak ngerti timnya itu bagaimana. Kenapa nggak dimainkan pertarungan ideologis dan biologis, dan itu biasa. Oh, dia anaknya, tapi anaknya itu kapitalis, tidak ideologis. Yang harusnya itu dimainin Begitu. opini narasinya kan. Jadi ideologisnya tuh Ganjar. Tapi yang gitu kan gampang dibantah, Pak. Nanti ditanya Ganjar. Ya diklarifikasi. enggak, karena kan ada beberapa kali Ganjar dengan Jokowi kan dokumen digitalnya banyak sekali. Jejak digital ya banyak sekali. Itu kan banyak sekali itu dan bisa memang dimainkan ya. Preferensi pertama Jokowi kan Ganjar. Betul. Pilihan pertama kan Ganjar. Bahkan Jokowi itu. waktu dulu Ganjar dipilih, besoknya kan langsung ajak meeting di pesawat kan sama Jokowi. Pokoknya terus di-endorse. Betul. Tetapi Ganjar lebih dekat Ibu Mega daripada Jokowi. Yang membuat kemudian Jokowi menjauh. Ya, oke. Jadi kalau urusan tiket Mega. Tapi kalau urusan pemenangan itu Jokowi. Atau jangan-jangan mereka memang gini, nah aja Pak Jokowi, saya nggak akan berjuang, ini saya kasih Prabowo menang. Kan dalam politik nggak ada yang nggak mungkin kan. Itu jauh sih. Itu jauh. Kue kekuasaan dilepas kan tidak mungkin. Iya, betul. Jadi ini ya, kalau untuk kendaraan itu Mega punya pengaruh. Tapi kalau untuk pemenangan Pilpres itu Jokowi. Mega tidak pernah menang pemilihan langsung. Pilpres. Iya. Jokowi dua kali menang pemilihan langsung. Nggak pernah kalah kan? Nggak pernah kalah. Artinya apa? Ini harus dibaca secara politik. Makanya saya nggak ngerti. Ganjar tuh teman saya di Komisi 2. Saya sempat bareng-bareng. Saya kan pernah di Komisi 2. Waktu Panja Mafia Pemilu itu kan saya di situ. Jadi beberapa undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu, saya kan ada di situ. Dan saya memang melihat Pak, tim-tim di PDI, tim-tim kampanye, tim pemilihan tim kreatif itu, saya lihat itu mereka itu milih berdasarkan subjektivitas atau berdasarkan sentimen atau emosi gitu loh. Saya lihat ya, oh ini dipilih, oh karena dekatan khusus atau karena nggak suka sama ini dipilih ini. Oh gitu cara mainnya. Ya makanya itu yang menyebabkan kan. Ini ya, misalnya saja sampai menjelang pemilihan satu persatu menteri mundur, semakin mengkristal ini pemilih Jokowi tidak akan ada di PDIP. Makanya mestinya itu loh, permainan ini ditarungkanlah perdebatan antara ideologis dan biologisnya Jokowi siapa. Di situ pertarungan kerasnya. Gitu loh, pertarungan kerasnya di situ. Hal itu terbukti apa? Jokowi tetap kader PDI kok. Dan soal satu keluarga beda kan, sama-sama udah dewasa. Mainkan di situ saja. Maka di pemilih, ini kan ngomong pemilih. Hari ini mau ngomong pemilih, ini bukan ngomong ketua-ketua partai, bukan ngomong-ngomong ini. Di pemilih ini akan belah perdebatan.
oh iya memang itu Jokowi anaknya maju di sana, tapi kalau lihat-lihat ini pasti Ganjar. Kan bisa belah kan? Bisa. Tapi kalau sekarang kubu Ganjar terus nyerang Jokowi, membenarkan ini akan pindah murah meriah. Jadi Prabowo mendapatkan suara tambahan dari Jokowi murah meriah. Karena dia dikristalkan sebagai pelanjut Jokowi akhirnya. Ya. Utuh. Ya. Prabowo sebagai pelanjut Jokowi secara ideologis dan Gibran secara biologis. Dua-duanya diambil di Prabowo Gibran. Karena itu survei dia naik ke 40-an%. Kalau enggak gitu masih di 30-an%. Karena ketika masih bimbang antara Jokowi itu ke Prabowo atau Ganjar kan masih sama 30-an% berdua. Itu. Sekarang hitungan Ganjar nggak pernah di 30-an%, dia pasti main di 20-an%. Sama dengan Anies beda-beda tipis, 2-3% selisihnya. Kalau saya lihat dari beberapa lembaga survei itu. Kalau masyarakat ingin membaca survei itu, adakah survei yang memang benar-benar konkret tanpa ada pesanan gitu, Pak? Sulit ya? Sulit kalau untuk sekarang. Untuk semua survei yang benernya tuh nanti menjelang pencoblosan. Itu baru bener ya. Baru dia kembali kredibel, pertarungan kredibilitas. Sekarang ada bukan lagi hanya TV, jadi nggak bisa dibodohi lagi dengan TVR. Jadi patokannya ya udah. Makanya kita menganalisa saja. Kalau saya melihatnya tadi itu masih ada waktu sebenarnya Ganjar untuk membranding diri, memperkuat diri bahwa dialah pelanjut Jokowi yang sejati. Secara ideologis, secara kebijakan, karena Jokowi adalah orang PDIP. Ya, jadi pelanjut secara ideologis adalah kader PDIP berikutnya. Bukan Prabowo yang Gerindra gitu. Tapi pelanjut PDIP-nya itu adalah makanya, tetapi kalau manuver mundur ini dilanjutkan dan manuver tiap kampus ini menggerogoti Jokowi, semua orang baca ini akan blunder itu ya. Semua orang awam pun baca. Yang main ini pasti jaringan Ganjar Mahfud. Kampus turun sekian orang deklarasi, tiap kampus dibikin tiap hari begitu sampai hari H. Itu sekarang aja trennya sudah turun. Itu termakan, saya melihat seperti saya katakan tadi, termakan provokasinya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan selalu mengajarkan harusnya Bu Mega itu gini, kampus itu gini. Gini ya. Kalau sama Rocky Gerung, saya kagum dengan narasinya. Tapi urusan politik dia pernah gagal. Karena dia pernah bikin partai Sri. Dia pernah nyalek atau pernah mencalonkan diri? Dia salah satu pendiri Partai Sri bersama Arbi Sanit macam-macam itu, setahu saya ya. Berarti dia cuma pintar berteorinya menurut Pak. Buat partainya saja gagal. Oke. Waktu itu ada almarhum Arbi Sanit, Rocky Gerung, ada berapa lagi tokoh-tokoh intelektual yang membuat Partai Sri. Saya masih ingat tuh nama partainya Partai Sri. Gagal. Jadi kalau ngomong permainan politik itu jangan ikuti Rocky Gerung karena dia gagal. Tapi kalau untuk hiburan narasi-narasi politik boleh. Itu boleh. Untuk nyari diferensiasi pendapat gitu. Boleh. Jadi kan cermin dia boleh. Coba kita ditanya, kita saya kasih juga saran. Melihat, kalau ini mustahil, kalau secara realistis di lapangan sulit opininya Itu. kan. Makanya di sini Ganjar Mahfud juga tidak menghadirkan diri sebagai tambahan elektoral. Padahal dia punya kapasitas untuk itu. Nah, dia tampaknya hanyut. Posisinya hanyut. Itu makanya saya lihat tuh karena kedekatan Rocky Gerung dengan Mahfud, terus dengan dicabutnya laporan Rocky Gerung oleh PDIP yang dulu padahal PDIP yang getol sekali melaporkan Dungu itu. Oh ini kan berarti sudah ada kedekatan apa ya mungkin ya deal ada ini apa kan, gitu kan. Menuju 14 Februari ini kan masih ada waktu. Bisa saja ada turbulensi. Misalnya begini, isu itu udah sempat muncul 2-3 hari belakangan. Prabowo sakit, dilarikan ke SPAD karena kelelahan. Kan muncul deh. Ya benar. Tapi terpatahkan dengan munculnya kemarin di debat. Betul. Patah. Tetapi kalau terjadi sesuatu dalam kurun waktu ini bisa turbulensi. Oke, benar. Ada tiba-tiba 4 hari Prabowo harus istirahat di rumah sakit karena kelelahan itu misalnya. Ini bisa menjadi turbulensi.
Oke, Karena- cuman itu yang bisa ya. Karena berarti ya? Gibran tidak akan mampu, istilah gini, Gibran membawa bajunya Jokowi, tapi dia belum mampu untuk mengangkat sebagai dia Ya. sebagai lokomotif, nggak bisa. Dia masih posisinya di gerbong, ditarik, apapun namanya, mau di make up kayak apa, itu jam terbang tidak bisa dipaksakan. Oke. Ganjar menang di sana, Mahfud MD menang di sana. Hanya kalau tetap tim suksesnya sampai ke bawah menyerang Jokowi, maka suara Ganjar akan tetap di 20%. Oke. Nggak akan bisa menyentuh 30%. Itu makanya saya sangat sayangkan teman saya ini. Kenapa begitu strateginya gebiar? Dia lupa berapa suara PDIP, berapa suara Jokowi. Kan yang dicari suara Jokowi untuk Pilpres. Kalau mau Pilpres carilah suara Jokowi. Ini direbut rame-rame dengan berbagai narasi lah. Ya, ya. Makanya semua hal-hal Jokowi waktu berbaju PDIP, pidato yang menguntungkan PDIP, menguntungkan Ganjar maupun MD, apa itu diangkat terus, diproduksi digoreng. maksimal. Betul. Agar pemilih yang 28% ini, yang mungkin hari ini udah tinggal 18% saja, yang belum menentukan pilihan masih bisa bergeser, Ya. sehingga suara Ganjar Mahfud nanti melebihi suara Anies, gitu loh. Kalau tetap seperti sekarang, nanti selisih Anies sama Ganjar ini itu antara 2-6%. Siapa yang akan lolos di putaran kedua? Selisihnya 26%. Dan saya berharap jangan terlalu sering diserang Jokowi agar Prabowo nggak keburu naik lebih 50% nanti. Ya, ya. Lo kan bahaya. Suara Gerindra berapa yang dulu anggap naik turun? Suara Golkar berapa dulu naik turun? Suara PAN berapa dulu naik turun? Digabung-gabung. Kalau isu HAM penculikan itu Udah lewat. tidak mempan ya untuk menjatuhkan Suara Prabowo Gibran, ya. suara itu sudah nggak mampu lagi. Dan itu akan terpatahkan dengan munculnya Budiman Sujatmiko, munculnya tokoh-tokoh yang dianggap begitu ada di situ sudah nggak bunyi, sudah nggak bunyi itu karena udah dianggap lagu usang dan orang Indonesia ini sudah melupakan itu. Ya. Jadi menurut saya bukan di situ isunya. Isu yang lebih kuat itu adalah kesehatan Prabowo. Yang kedua belum matangnya Gibran. Itu yang ditambah secara ideologis Ganjar lah ideologis Jokowi. Ganjar ideologis Jokowi. Kemudian Mahfud MD orang yang sudah sangat matang untuk menjaga Ganjar tidak sampai salah arah karena dia sudah berpengalaman sangat matang di MK, di kementerian, di DPR itu. Ya, jadi kan ini harus dimunculkan. Nah, tetapi kalau narasi kayak kemarin Mega nyerang TNI, Mega pidato nyerang Polri, ya keluarga TNI Polri ya jadi malas milih kan? Ya. Ini. Nah, kalau di Bali ini saya mencoba menarasikan. Saya ingin ini berimbang soalnya. Betul. Kalau sekarang Prabowo sudah sangat unggul. Jadi gampang ukurnya. Lihat saja bagaimana Prabowo di Bali dan Prabowo di Jawa Tengah. Dan bagaimana nanti Prabowo di Sumatera Barat, di Aceh, di Sumatera Selatan dan sebagainya. Kalau di sana dia mampu tampil meriah, udah dia unggul. Udah. Karena di basisnya Anies dan di basisnya Mega, dia sudah Ganjar dia sudah mampu mendekati. Oke. Nah sekarang saya mau tanya sama Erwin misalnya, ikutan tanya Erwin. Prabowo 5 tahun yang lalu di Bali kampanye Pilpres dengan Prabowo hari ini kampanye Pilpres juga bagaimana? Beda nggak? Beda. Jauh nggak bedanya? Jauh. Nah jauh. Kenapa jauh? Karena pemilih Jokowi yang di Bali dia tidak mau identik dengan PDIP. Maka ini yang lari ke sini. Sehingga berimbang. Keberimbangan di Bali yang disebut-sebut rumahnya Banteng. Kandang banteng. Gitu. Kandang banteng dia bisa meriah, bisa rame, bisa penuh. Maka itu sudah pertanda di tempat yang bukan rumahnya pasti akan jauh lebih lemah. Dengan ramenya Jawa Tengah yang disebut juga kandangnya banteng, kan 2 ini. Jawa Tengah, Bali. Itu kandangnya betul. Kalau 2 ini kemudian bisa sudah digarap berimbang
Prabowo dengan Ganjar berimbang saja. Jangan menang, berimbang saja. Maka daerah lain sudah selesai. Oke. Itu kalau orang-orang politik. Makanya harus sekian hari ini harus ada instruksi dari tim pemenangan Ganjar di pusat, rebutlah bahwa Ganjar Mahfud ini pelanjut ideologis Jokowi. Selesai. Walaupun Mahfud MD sudah kadang mundur. Maksudnya dia jangan mundur. Harusnya tidak mundur. Saya pelanjut ideologisnya Jokowi. Jokowi mau ngakui atau tidak nggak usah diurus. Tapi kalau tidak mundur digoreng lagi. Oh ini nggak jelas nih posisinya. Karena dia nyerang. Oh, karena nyerang maka menjadi aneh. Mahfud MD menyerang Jokowi ketika dia ada di pemerintahan. Tapi kalau dia bilang bahwa saya melanjutkan Jokowi, saya akan lanjutkan kebijakan Jokowi soal ini, yang ini kurang saya akan perbaiki, saya akan tingkatkan. Selalu dia berada dalam tracknya Jokowi. Masalah Jokowi mau bilang enggak atau enggak itu urusan nomor 2. Karena kan kita mau jualan ke pemilih. Iya. Mungkin gitu karena kemakan provokasi Rocky Gerung. Makanya kalau ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Direposisi cepat tapi betul-betul masif cara mainnya. Bahwa yang paling pas melanjutkan itulah Ganjar Mahfud dengan segala narasi dan segala itu diproduksi yang omong-omongan Jokowi itu tentang Ganjar itu. Nah, itu akan bisa yang masih 18% ini yang belum. Kan dari 28% belum menentukan pilihan, mungkin sekarang 18% lah. Ini yang belum ini masih bisa ketarik. Jangan lagi rapat-rapat dengan Anies nantilah setelah 14 Februari. Karena ini pemilihnya ini minyak dengan air. Dan nanti kalau Ganjar merapat ke Anies, pemilihnya tidak akan lanjut ikut-ikutan. Enggak. Kalau menurut Rocky Gerung oke minyak dan air, tapi kalau dalam situasi yang genting seperti sekarang itu minyak dan air pasti bersatu gitu kan. Itu kan narasi sesat. Akademisi yang menjadi politisi yang gagal jadi politisi, mau jadi akademisi juga nggak jadi juga. Akhirnya jadi membangun narasi-narasi hiburan aja. Kalau saya sih lebih pada narasi hiburan. Oh, Pak Pasar melihat Rocky Gerung narasi hiburan itu. Ya, kalau dia ngomong politisi kan track recordnya harus dilihat. Pernah berhasil nggak dia? Oke. Kalau dia dibilang akademisi, dari sudut akademisi karya-karyanya sudah ini nggak. Tetapi kalau untuk membangun daya nalar, membangun entertain, hiburan politik, berarti, boleh. Pak, kalau di Bali ada yang bilang juga politisi Golkar sepertinya akan berubah warna. Nah, sebenarnya saya undang politisi PDIP, mustahil Bali berubah warna. Itu kalau Pak Pasak melihat gimana? Mungkinkah sekarang berubah warna Bali ini atau tetap PDIP tetap akan berkuasa PDIP di Bali, tetap ya? Dia akan ada di Bali cukup mayoritas. Hanya prosentasenya mungkin tidak sebesar dulu. Karena apa? Karena sebagian ini dia ikut Jokowi. Derek Jokowi istilahnya bahasa Jawanya. Karena terus pola ini, kecuali dia bisa lakukan lagi yang saya bilang itu. Ganjar Mahfud mengubah strategi dalam kurun waktu sekian ini, dia menarasikan secara ideologis perjuangan apapun namanya ya. Kita mau jelekin Jokowi, rakyat suka. Betul. Bahwa ada rakyat tidak suka, siapa sih pemimpin yang nggak disuka? Pasti ada. Tapi mayoritas lebih suka Jokowi. Ya. Menurut Bang Bacul, survei di Jawa tetap Jokowi gini katanya. Karena dianggap Jokowi tetap orang baik, apapun itu Jokowi orang baik. 60% di sana. Iya makanya. Pemilih 20% Sumatera, 80% Sumatera Jawa. Sisanya, makanya suara Bali ini kan cukup selesai dengan Jember Banyuwangi. Udah selesai, suara Bali udah ketutup. Jadi tidak di sana. Prabowo Gibran menghitung betul kalau Jawa Tengah dan Bali bisa didekatkan jaraknya. Oh, didekatkan jaraknya. Minimal. Apalagi bisa nyalip, dan nyalip menurut saya nggak bisa. Sulit ya. Tapi didekatkan jaraknya, maka daerah lain selesai. Oh, oke. Daerah lain udah selesai. Pasti menang Prabowo. Itulah yang dilakukan, kenapa dia berani sampai membuat acara di dua daerah ini sangat dahsyat. Hadiah rumah lah, hadiah apa. Pokoknya dibuat glory. Biar pride-nya dia dapat. Baru dia bisa sukses. Itu GPS.
Glory, pride, sukses. Oh iya, mantap. Oke Pak Pasa, terima kasih. Wah Ya. ini 2 jam kita podcast ini ya. Oke, sukses semua nih Ki, atas analisa yang tajamnya dari Pak Pasa. Jangan pakai bertaruh ya. Oh iya ya benar ya. Kan biasa gitu kan dalam pemilihan tuh main metah main gitu. Setelah menonton podcastnya Pak Swardika di sini, oh nih Sani. Ya, tapi kan masih ada hari nih. Oke. Saran saya dipakai apa enggak? Oh iya benar. Pertarungan benar, ideologis, benar, biologis, Jokowi ini jadi trademark untuk suara pilpres. Siap. Itu. Oke Pak Pasa, Ya, sukses semua nih Ki. sama-sama. Nanti kita mungkin akan setelah pilpres kalau ada waktu berkenan kita Siap. ngobrol lagi. Oke, sukses semua. Sukses semua, sukses semua. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.